Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah nih sebuah fenomena ekonomi global yang klasik banget. Gimana sih ceritanya guncangan di satu belahan dunia bisa bikin harga di SPBU dekat rumah kita langsung naik? Dari jalanan Eropa yang lagi panas karena protes, sampai mall di Amerika yang sepi melompong, semuanya itu ternyata nyambung loh. Nah, kita coba urai koneksinya sekarang. Kita mulai dari sesuatu yang agak aneh, yang direkam sama seorang WNI di Amerika. Bayangin deh, sebuah mall di akhir pekan yang harusnya kan ramai banget ya. Ini malah kosong melompong. Kalau kita lihat dari kacamata seorang analis, ini bukan sekedar pemandangan sepi. Ini tuh sinyal bahaya. Tanda kalau kepercayaan dan daya beli konsumen di ekonomi terbesar dunia lagi anjlok. Pertanyaannya jadi bukan lagi kok sepi sih, tapi waduh, separah apa nih dampak ekonominya? Nah, ini dia inti pembahasan kita. Ada mall kosong di Amerika, demo besar-besaran di Eropa, terus ada antrian BBM yang panjang di Asia. Kelihatannya kan beda-beda ya masalahnya, di 3 benua yang berbeda pula. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ini semua sebenarnya gejala dari satu penyakit ekonomi yang sama. Yuk kita lacak bareng-bareng gimana satu guncangan awal bisa menyebar dan jadi krisis lokal yang unik di tiap negara. Oke, buat ngerti gelombang masalah ini kita harus mundur dulu ke sumbernya, ke pusat guncangannya. Ini tuh bukan fluktuasi pasar yang biasa-biasa aja loh. Ini benar-benar kayak badai sempurna yang dipicu sama ketidakstabilan geopolitik di beberapa titik penting dunia. Nah, yang paling penting buat kita pahami dari sini itu efek gabungannya. Ini bukan 3 masalah yang berdiri sendiri-sendiri. Bukan. Ini tuh 3 pemicu kepanikan di pasar energi global yang kejadiannya barengan. Konflik di Ukraina bikin pasokan kaget, situasi yang tegang di Timur Tengah naikin premi resiko, dan ancaman di Selat Hormuz bikin macet logistik. Buat pasar minyak, kombinasi 3 hal ini tuh resep sempurna buat harga jadi naik turun secara gila-gilaan. Dan tahu nggak, dampak pertama dari harga yang naik turun gila-gilaan ini hampir selalu soal sosial dan politik. Jauh sebelum angka-angka resmi nunjukin resesi, kemarahan orang-orang di jalanan itu udah jadi tanda paling jelas kalau tekanan ekonomi ini udah sampai di puncaknya. Coba kita lihat di Berlin. Di sana, kemarahan ini berubah jadi narasi politik yang kuat. Buat para pendemo, ini udah bukan sekedar soal harga bensin lagi. Ini soal persepsi, soal prioritas pemerintah. Mereka ngerasa kok bisa sih miliaran euro dikasih buat urusan luar negeri, sementara dompet kita sendiri terkuras cuma buat kebutuhan pokok. Sekarang kita geser ke Dublin, Irlandia. Ceritanya agak beda, tapi intinya sama, krisis kepercayaan. Di sini tuduhannya bukan soal salah prioritas, tapi lebih ke pemerintah yang dianggap lamban dan ogah-ogahan bertindak. Warganya yakin banget kalau pemerintah tuh sebenarnya punya duit buat bantu, tapi ya itu, mereka milih buat nggak ngapa-ngapain. Nah, ini poin analisis yang penting banget. Satu pemicu ekonomi yang sama, yaitu harga energi, ternyata bisa memicu reaksi politik yang beda-beda, tergantung kondisi lokalnya. Di Jerman, isunya jadi debat kebijakan luar negeri. Di Irlandia, isunya jadi soal kompetensi pemerintah di bidang ekonomi. Ini nunjukin betapa cepatnya krisis harga bisa berubah jadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Oke, dari jalanan, sekarang kita pindah ke urusan dompet, ke neraca keuangan bisnis dan juga rumah tangga. Disinilah dampak ekonomi makro itu mulai kerasa banget di level mikro. Aktivitas komersial jadi lumpuh, mulai dari yang paling dasar. Kita balik lagi ke cerita mall kosong di Amerika tadi. Ini contoh yang pas banget buat konsep belanja non-esensial. Gini deh, waktu biaya buat isi bensin atau bayar listrik melonjak, pos anggaran buat beli baju baru atau makan di restoran itu pasti yang pertama kali dipotong. Jadi, mall yang sepi itu ya wujud nyata dari jutaan keluarga yang lagi motong anggaran mereka. Biar kebayang separah apa guncangannya, coba lihat angka ini. Harga solar naik 20% cuma dalam beberapa minggu. Ini bukan inflasi biasa ya, ini namanya price shock atau guncangan harga. Buat bisnis manapun, kenaikan biaya sebesar ini dalam waktu sesingkat itu
wah hampir mustahil buat ditanggung tanpa ada akibat yang parah. Dan inilah akibat parahnya. Buat para petani di Irlandia yang kerjanya bergantung banget sama solar, guncangan harga ini jadi masalah hidup dan mati. Jual aset itu bukan lagi strategi bisnis, tapi langkah putus asa supaya bisa tetap bertahan. Ini contoh yang tragis banget ya, gimana harga komoditas global yang naik turun bisa menghancurkan mata pencaharian orang di tingkat lokal. Dengan tekanan ekonomi dan sosial yang segede ini, pemerintah akhirnya mau nggak mau harus turun tangan. Nah, disinilah kita lihat berbagai macam pendekatan dan dilema kebijakan. Tiap negara coba cari jalan tengah antara realitas pasar global sama tuntutan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Bangladesh ini jadi studi kasus yang menarik soal betapa rentannya negara yang sangat bergantung sama impor. Bayangin, 95% kebutuhan minyaknya itu dari luar negeri. Artinya, negara ini hampir nggak punya bantalan sama sekali kalau harga global bergejolak. Jadi waktu pemerintah naikin harga 15%, itu sebenarnya bukan pilihan, tapi cuma cerminan dari kenyataan harga impor yang mahal. Kepanikan dan antrean panjang setelahnya, itu ya reaksi yang wajar dari publik yang takut kehabisan pasokan. Di sini kita lihat ada dua masa kebijakan yang beda banget. Malaysia, mereka pilih pendekatan proteksionis. Subsidi dalam negeri dipertahankan walaupun biayanya besar buat negara, dan mereka sampai nurunin aparat keamanan buat jaga SPBU di perbatasan biar bensin murahnya nggak diselundupin keluar. Sebaliknya, Bangladesh yang kantong negaranya lebih tipis terpaksa ambil jalan realistis. Kenaikan harga dilempar ke konsumen dan kelangkaan diatur lewat penjatahan. Ini membawa kita ke alat kebijakan yang paling sering dipakai, subsidi. Dari sisi ekonomi, subsidi itu ibarat obat pereda nyeri. Dia melindungi masyarakat dari sengatan harga pasar, tapi ya biayanya ditanggung sama negara. Tantangannya adalah gimana caranya bikin subsidi ini tepat sasaran. Kayak pisau bedah gitu, yang memotong dampak buruk buat masyarakat miskin tanpa melukai kesehatan keuangan negara secara keseluruhan. Nah, strategi Indonesia yang bisa kita lihat jelas di sini, itu contoh nyata dari pendekatan pisau bedah tadi. Coba deh perhatikan bedanya. Harga BBM non-subsidi yang biasanya dipakai sama kelompok masyarakat yang lebih mampu, itu dibiarin naik ikut harga pasar. Tapi di sisi lain, Pertalite dan Biosolar, dua BBM yang jadi tulang punggung transportasi umum dan logistik kebutuhan pokok, harganya dijaga tetap stabil. Ini tuh upaya penyeimbangan yang rumit banget antara menjaga anggaran negara dan menjaga stabilitas sosial. Jadi, setelah kita sambung-sambungin semua kepingan puzzle dari berbagai negara ini, gambaran besarnya mulai kelihatan jelas kan? Krisis ini lebih dari sekedar harga bensin yang mahal. Ini tuh kayak cermin yang nunjukin kondisi ekonomi global kita sekarang ini. Setidaknya ada 4 poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, risiko geopolitik itu bukan lagi konsep yang jauh di sana, tapi punya dampak langsung ke dompet kita. Kedua, rasa frustrasi karena ekonomi itu ternyata bahasa universal yang bisa memicu gejolak politik di mana aja. Ketiga, semua pemerintah di dunia sekarang kejebak dalam dilema yang sama, menyeimbangkan harga pasar, kemampuan negara, dan ketenangan masyarakat. Dan yang terakhir, kita diingatkan lagi betapa rapuhnya sistem pasokan energi global yang kita andalkan setiap hari. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau konflik dan ketidakstabilan geopolitik ini udah jadi normal yang baru, apa kita harus mulai pasrah dan menerima kalau era harga energi yang stabil dan gampang ditebak itu cuma tinggal kenangan, cuma kemewahan dari masa lalu yang mungkin gak akan pernah kembali lagi? Coba dipikirkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.